Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semua, seluruh Nusantara, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat, nggih. Jumpa lagi dengan saya Yasin Servis. Kali ini saya mau berbagi sedikit pengalaman dulur ya. Jadi saya dapat pasien TV merek Polytron yang seperti ini. Jadul ya. Ini sempat bikin pusing saya karena penyakitnya ini protek, tapi proteknya tidak umum ya, tidak seperti protek biasanya. Jadi proteknya ini dia lambat. Kita putar 1 jam setengah jam dia baru protek atau mati standby. Nah, ini bikin pusing dulur ya. Jadi untuk protek yang seperti ini tidak bisa ditangani dengan penggantian IC vertikal atau Elco 1UF yang ada di daerah IC vertikal ya, itu tidak bisa. Dan untuk resolder ulang juga pun tidak mempan dulur. Jadi untuk pengukurannya juga diukur alatnya tidak ada yang rusak, yaitu normal semua ya, Elco itu normal. Nah, saya akan jelaskan dulur bagaimana cara saya mengatasi televisi dengan gangguan yang seperti ini ya. Jadi simak baik-baik, jangan di skip karena ini penting. Yuk kita simak. Oke dulur, ini dalaman mesinnya ya. Biasanya untuk televisi Polytron atau Digitech tipe jadul ya, tipe lama yang masih menggunakan kupingan seperti ini, dan biasanya menggunakan transistor D313 2 biji ya di bagian untuk catu daya 12 volt dan 8 volt ya. Karena untuk penanganannya agak sedikit lama ya, jadi kita tidak bisa mengukur ya. Karena ini kalau diukur masih bagus dulur ya. Alat-alat ini kalau diukur masih bagus, karena TV juga saat diputar dia langsung menyala, langsung setar, langsung ada gambar ya. Walaupun kita ukur tegangan itu akan normal dulur, tidak kelihatan. Oke dulur, untuk lebih jelasnya akan saya balik dulu ya. Akan saya balik. Ya ini ya mesinnya. Biasanya yang error itu biasanya dari mulai resistor yang dari 12 volt menuju kolektor D313, kemudian Elco basisnya D313, kemudian Elco di bagian emitor atau outnya D313 itu out 8 volt ya. Itu kita harus ganti satu per satu, kemudian kita tes. Kalau sudah normal berarti beres ya, tesnya itu biasanya 2 jam itu pasti sudah kelihatan ya. Dan kalau belum normal kita ganti lagi yang bagian D313 yang satunya. Itu biasanya ada R dari kolektor itu, dari positif 12 volt sini. Ini ada R menuju D313 itu yang untuk tegangan 5 volt ya. Nah kemudian basisnya juga kita ganti Elco nya kalau nggak salah 47, kemudian emitornya itu. Jadi dari 2 transistor itu jalurnya itu biasanya ada alat yang error dulur. Itu penyakitnya ya, ada alat yang error. Nah seperti itu. Saya akan berikan contoh lain ya. Di sini saya punya nah ini ya. Nah, ini saya juga punya mesin lagi ini yang memakai D313 2 kali ya. Ini ada jalur, ini jalur 5 volt. Kelihatan dulur ya, ini jalur 5 volt. Tunggu saya fokuskan dulu. Nah, ini jalur 5 volt dan ini jalur 8 volt. Ini di sini ada D313 D313. Jadi di sini ada R ya. Pokoknya R yang dari kolektornya D313 ini menuju 12 volt itu 14 volt kalau ini ya. Biasanya itu sering error. Sama juga bawahnya. Kemudian Elco basisnya dan Elco emitornya. Jadi ini sudah biangnya ini. Ini yang sering terjadi ini. Saya pernah dapat kasus itu, saya kerja sampai 2 hari itu hanya di Elco basis yang 8 volt D313 ini. Elco basisnya ini di sini nih. Nah, pernah juga mengalami dapat dari R kolektor 8 volt ke positif ini ya. Dari 14 volt ada R terus menuju ke kolektor D313
itu juga error, kalau tidak salah itu 10 ohm ya. Pernah juga dari transistor D313 nya sendiri, pernah ini ya, yang bagian 5 volt saya sudah pernah dapati. Diukur itu normal semua dulur ya, diukur normal, tapi ya namanya sudah error, diukur normal tapi kalau kena tegangan dia error. Oke, selanjutnya saya juga pernah menemui dulur, yaitu dia sering mati-mati, kemudian dia ada juga bergoyang gambarnya, goyang-goyang ya, gambarnya itu goyang-goyang gitu ya. Nah itu penyakit dari ini dulur, jamperan 12 volt. Nah ini ya, di sini ini sudah saya ini juga masalahnya ada dua, sering mati-mati dan dia bergoyang. Jadi untuk kasus untuk mesin yang ini ya, yang sudah jadi ini rusaknya di bagian transistor D313 ini dulur ya, yang bagian kalau di sini ini 12 volt, ini tidak ada 5 voltnya ya. Ini 12 dengan 8 volt ya outnya. Kemungkinan 5 voltnya di sini ya, di bagian sini ada. Cuma ini di bagian ini tadi saya ganti ya, yang saya maksud tadi. Dia tidak memakai D313, dia memakai transistor kecil ini dulur ya, C2236. Setelah ini saya ganti, langsung normal, tidak mati-mati. Hanya saja dia kadang-kadang ada goyang-goyang ya, gambarnya itu kayak apa ya, kayak waka goyang begitu, tapi tidak parah sih. Dan setelah itu di sini ada jamperan ya dulur ya, ada jamperan di tegangan 14 volt. Nah, sebelum dioda ini ada jamperan ini dari kaki spool ferrit ya. Nah, ini di jumper saja dulur. Alhamdulillah itu goyangnya hilang. Nah, ini ya. Nah, mudah-mudahan ini penjelasan saya bisa difahami ya, karena saya ngomongnya agak belebet, mohon maaf. Tapi insya Allah kalau untuk tukang servis pasti paham lah dengan yang apa yang saya maksud dulur ya. Karena memang untuk penyakit yang saya maksud ini, dia ini sedikit repot untuk servisnya, karena kita harus ganti satu alat kemudian tes, dan tidak bisa ditesnya itu cepat ya. Jadi kita nunggu sampai 10 menit bahkan 1 jam dulur, baru itu kembali standby. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kita setelah kita ganti, kita tes dulu dulur, terus kalau sudah belum normal ya terpaksa kita ganti lagi, yang lainnya belum normal kita ganti. Pokoknya itu saya sudah pastikan dulur, penyakitnya itu di antara itu, dari 8 volt dan 5 volt atau 12 volt. Sudah itulah, tidak ada yang lain. Ada yang error ya. Bisa juga pernah dari dioda dulur. Dioda yang dari ini 14 volt atau 12 volt sini. Nah, ini ya. Ada diodanya itu biasa sering error juga. Jadi kita tes satu-satu saja dulur. Insya Allah ya setengah hari rampung lah untuk kerjaannya ya, kalau kita tes setengah jam. Jadi nggak sampai berminggu-minggu dulur. Oke, demikian tips dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dipahami karena bahasanya agak rumit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya pamit dulu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solder panas news, mudah-mudahan kerjaan lancar dulur. Yuk.